Tim muda Indonesia merupakan kejutan di turnamen ini. Saya bahkan tak mengira Indonesia bisa menang dari Korea, tim yang mengalahkan kami di babak penyisihan. Go Oiwa yang kini menangani Jepang U23 mengaku terheran-heran melihat timnas Indonesia bisa menumbangkan Korea Selatan. Menurutnya, Jepang saja pernah dikalahkan Korea Selatan pada Piala Asia U23, tetapi timnas Indonesia justru menang dari Korsel. Seperti diketahui, timnas Indonesia menuai sorotan publik dunia usai melangkah ke semifinal Piala Asia U23 dengan menyingkirkan raksasa Asia, yakni Korea Selatan. Padahal, timnas Indonesia U23 awalnya sempat tidak diunggulkan, bahkan sebelum turnamen Piala Asia U23 ini dimulai. Ramalan banyak orang itu hampir saja terbukti ketika Garuda Muda tumbang di tangan Qatar, yang merupakan tuan rumah Piala Asia U23. Menanggapi kekalahan itu, Shin Tae-yong sempat mengatakan, jika pemain timnas Indonesia terpukul dengan kekalahan tersebut, akan tetapi di laga-laga selanjutnya, timnas Indonesia U23 tampil menggila dengan menumbangkan tim favorit juara yakni Australia dan Yordania. Pada 8 besar timnas Indonesia U23 telah ditunggu juara Piala Asia U23 tahun 2020 yakni Korea Selatan yang sebelumnya punya rekor 4 kali lolos ke semifinal dari 5 edisi turnamen terakhir. Meski berhadapan dengan lawan yang kuat, nyatanya pasukan Shin Tae-yong tidak gentar sampai akhirnya menyingkirkan Korea Selatan melalui adu penalti. Kemenangan timnas Indonesia atas Korea Selatan membuat kontestan Piala Asia lainnya tidak menyangka, tak terkecuali dari pelatih Jepang, Go Oiwa. Go Oiwa cukup keheranan Korea Selatan bisa kalah dari timnas Indonesia. Padahal, Jepang sebelumnya dikalahkan skuad Hwang Sun-hong di fase grup. Saat itu, Jepang kalah 0-1 dari Korea Selatan di laga penentuan juara grup B, sebelum Korea Selatan ditantang timnas Indonesia di perempat final. Tim muda Indonesia merupakan kejutan di turnamen ini. Saya bahkan tak mengira Indonesia bisa menang dari Korea, tim yang mengalahkan kami di babak penyisihan. Kata Go Oiwa. Di sisi lain, pelatih 51 tahun itu juga memuji kecerdikan Shin Tae-yong dalam meramu formasi timnas Indonesia U23 hingga bisa mengalahkan Korea Selatan. Dengan formasi dasar 3-4-3, mereka bisa bergerak bebas dan membangun serangan yang solid, kemudian taktik ini berubah menjadi 4-5-1 saat dibutuhkan untuk menyerang. Itu jenius sekali. Puji Go Oiwa kepada Shin Tae-yong. Di perempat final, Jepang menang atas Qatar dengan skor 4-2 dan mereka akan menghadapi Irak di partai semifinal pada hari Selasa 30 April 2024. Sementara itu, timnas Indonesia akan ditantang Uzbekistan di semifinal pada malam ini pukul 21 waktu Indonesia Barat. Uzbekistan U23 menatap pertandingan nanti dengan percaya diri setelah selalu menang di 4 pertandingannya di turnamen. Anak asuh Timur Kapadze tampil impresif dengan menjaringkan total 12 gol dan belum pernah kebobolan. Sementara Indonesia U23 tidak bisa mengandalkan pahlawan kemenangan atas Korea Selatan, yaitu Rafael Struijk, yang harus absen karena akumulasi kartu. Untuk memperkuat lini depan, pelatih Shin Tae-yong akan mengandalkan striker Persis Solo Ramadan Sananta dengan ditopang Witan Sulaiman dan Marcelino Ferdinand. Hernando Ari sekali lagi diharapkan untuk mengawal gawang Indonesia setelah ia tampil heroik sepanjang turnamen termasuk saat adu penalti di babak perempat final. Mampukah Garuda Muda menaklukkan Serigala Putih? Satu hal yang pasti, Garuda Muda tidak boleh gentar. Dukungan penuh dari seluruh rakyat Indonesia akan menjadi kekuatan bagi mereka untuk melangkah lebih jauh. Mari kita satukan semangat dan dukung Garuda Muda. Percayalah, dengan kerja keras, tekad baja, dan pantang menyerah, mereka mampu mengukir sejarah baru dan membawa Merah Putih berkibar di kancah sepak bola Asia, bahkan dunia.